Kebudayaan atau yang mewakili Kadis Porapar Kabupaten Birun, Kabak Humas Pemkab Birun, Kepala Sekolah SMA se-Kabupaten Birun, Ketua LSM, OKP, Ormas, Ketua BEM Kampus se-Kabupaten Birun, OSIS SMA se-Kabupaten Birun, Dewan Juri dan peserta, juga yang teristimewa sekali kepada seluruh hadirin yang telah sudi kiranya datang menghadiri acara kompetensi ini. Baik, Abang Fuad Rizky, beliau adalah salah satu finalis terbaik Eagle Award dalam tema Merajut Indonesia. Kemudian Ibu Sri Wahyuni, Kabid Pariwisata Kabupaten Birun, juga Bapak Farhan Husin sebagai Kabak Humas Pemkab Kabupaten Birun. Present Forum 10 Ide Cerita Terbaik Birun Documentary Competition 2015 antar pelajar SMA se-Kabupaten Birun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Saya hormati Bapak Dinas Pendidikan atau yang diwakili, kemudian yang saya hormati juga Dinas Pariwisata atau yang diwakili pada malam hari ini, kemudian yang saya hormati Bapak Kabak Humas Pemerintah Kabupaten Birun, Bapak Kepala SMA se-Kabupaten Birun yang telah menyempatkan diri berhadir, kemudian para Ketua LSM, OKP, Ormas, kemudian Ketua BEM se-Universitas Kabupaten Birun, kemudian para Ketua OSIS yang berhadir pada hari ini, dan para Ketua PPI yang juga ikut berhadir, para Dewan Pers dan seluruh peserta dan juga pendukung yang ikut untuk hadir di acara kita pada malam hari ini, yaitu acara Present Forum 10 Ide Cerita Terbaik Kompetisi Film Dokumenter Antar Pelajar SLTA se-Kabupaten Birun tahun 2015. Bulan Oktober tanggal 5 kita mulai membuka pendaftaran di saat acara pertama, yaitu roadshow pengenalan. Pada sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berhadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka roadshow Present Forum 10 Ide Cerita Terbaik tahun 2015. Selanjutnya sobat beriring salam juga tentunya kita sajikan ke pengawalan Nabi Muhammad SAW mewakili Kepala Dinas PK, yang mewakili Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, rekan-rekan kami ada Bang Zakir Jufri, Pak Muhtarudin yang hadir di tengah-tengah kita, Pak Ketua, Pak Suryadi, ya, dan juga seluruh teman-teman kami dari media, baik media cetak maupun elektronik, khususnya pada kepala sekolah yang berhadir dan juga teman-teman atau pendidik kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga anak-anak kami atau pendidik kami juga dari pengurus OSIS. Kemudahan yang berbahagia, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini sesi yang selanjutnya dan dapat saya sampaikan, kami berharap mudah-mudahan dengan kesempatan yang baik ini, terlebih bagi tingkat SLTA ini, kami berharap tuangkanlah ide cerita kalian semua menjadi sebuah karya tulis, menjadi sebuah catatan-catatan kecil yang kemudian akan menjadi sebuah ide yang membangun untuk ke depan ini. Jauhkanlah dari persoalan-persoalan persengketaan, terlebih dalam di tingkat-tingkat anak sekolah ini sering terjadi tawuran antar sekolah. Itu tidak akan menjadikan sebuah kehebatan bagi kalian semua, justru akan membawa Anda menjadi mundur jauh ke belakang. Tapi raihlah kesempatan ini, manfaatkan kesempatan ini, sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwasanya untuk menjadi yang terbaik tidak harus dengan
kekerasan, tidak harus dengan pertentangan-pertentangan, tapi jadikanlah dengan ide-ide ini menjadi sebuah perekat silaturahmi, perekat persatuan untuk kemajuan daerah kita yang kita cintai. Mungkin ini harapan kita, mudah-mudahan ke depan akan lahir penulis-penulis cerita yang lebih banyak lagi di Kabupaten Biren ini. Demikian, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Roadshow Present Cinema dan 10 ide cerita terbaik tahun 2015 dengan resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA 1 Jangka, yaitu dengan ide cerita main kandang. Jadi kami mengangkat cerita ini karena sekarang ini sudah permainan tradisional sudah banyak dilupakan, dan salah satu permainan tradisional yang ada di daerah kami itu main kandang. Jadi main kandang ini bisa dimainkan oleh beberapa orang, yaitu sebanyak 4, masing-masing 4, yaitu sehingga 8, satu tim 4 orang. Dan kenapa kami mengangkat cerita ini, yaitu kami ingin mengimbangi permainan modern seperti yang sudah banyak dimainkan oleh anak sekarang. Yaitu ide dasar kami ambil karena di daerah kami masih ada permainan ini. Kemudian statement dari film kami yaitu ada tokoh atau subjeknya yaitu Rais Munandar yang berumur 16 tahun, murid di SMA 1 Jangka yang masih menjaga kelestarian permainan tradisional ini. Dia meyakini bahwa permainan tradisional itu mudah dan tidak mahal, atau tidak perlu memerlukan uang seperti permainan modern yang sekarang, misalnya PlayStation atau bermain di warnet. Kemudian prinsip film itu menginspirasi anak-anak zaman sekarang agar bisa melestarikan permainan tradisional tersebut dan bisa memainkannya. Jadi mereka tidak mesti harus di sisi lain, teman-teman lain malah mengajak ke permainan yang modern seperti bermain game online di warnet. Dan sinopsis yang akan kami bawa yaitu dari sosok Rais Munandar ini, dia sangat sederhana dan tidak pernah bersentuh modern, bahkan dia habisnya belum punya. Jadi di saat dia ada waktu luang, maka dia mengajak teman-teman untuk bermain kandang ini, dan kami akan menceritakan proses permainannya dan serta kehidupan sehari-hari dari seorang Rais Munandar ini. Ya, subjek utama itu sudah itu Rais Munandar yang tinggal di desa Jangka Ketapang, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Dia ini tergolong orang yang sederhana. Sehari-harinya dia ke sekolah dan sepulang sekolah istirahat sebentar. Kemudian jika ini adalah alatnya, ada 2 buah tongkat, yaitu untuk poin dan untuk pemukulnya.
Ini adalah subjek. Pada saat itu kami pulang eskul, jadi kami memutuskan untuk langsung bermain. Ini adalah saat proses pembuatannya. Jadi harapan dari film ini yaitu kami ingin memperkenalkan kembali permainan tradisional ini kepada anak-anak modern zaman sekarang. Dan harapan permainan itu yaitu untuk atau manfaat permainan ini yaitu untuk melatih anak-anak lebih berinteraksi sosial daripada duduk di rumah dengan game online ataupun gadget yang mereka punya sekarang. Terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam adik-adik. Ceritanya bagus, cuma ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab ya, kalian jelaskan. Yang pertama itu, ini game ini memang cuma dia yang memainkan di Biren saat ini. Mungkin ada di beberapa daerah tapi sudah jarang. Sudah jarang, dan dia sampai sekarang masih konsisten. Seminggu berapa kali mereka main? Mungkin bisa 3 kali dalam seminggu. Terus yang menariknya itu kalau menurut saya dia itu sederhana, bahkan HP saja tidak punya. Artinya dia mensiasati kesederhanaan itu dengan menggantikan game tradisional sebagai pengganti game yang modern. Nah, ada tidak sisi-sisi dia ini sebagai konflik nih? Dia merasa karena saya tidak mampu, makanya saya bermain seperti ini. Ada tidak? Mungkin bisa dijawab. Mungkin tidak ada, karena dari dulu memang tidak pernah suka sama yang namanya itu kata modern. Nah, berarti memang dia suka gitu ya, bukan karena dia tidak mampu main game modern atau gimana. Jadi memang keinginan dia mempertahankan. Oke. Sekian. Sejarahnya harus menemukan sejarahnya, karena dari situ kita menceritakan, dari cerita ini orang menangkap dan itu akan menjadi kutipan-kutipan yang akan dibawa ke beberapa speech. Just be careful kalau nanti itu bukan yang asli ya, jadi betul-betul harus dicari benar kalau itu definitely from Aceh, dari DVD pemikiran ya. Kalau itu tidak mampu diangkat, maka nilai show-nya juga akan menjadi berkurang di sini. Nah, karena yang akan dimunculkan barangkali bagaimana kehidupan hari-hari dari bapak ini, itu mungkin dari segi konflik tidak akan begitu menarik. Ya, mungkin itu saja Pak Farhan, barangkali ada. Sepertinya untuk kita angkat menjadi sebuah ide cerita dalam film karena sudah menasional, apa yang harus kita angkat kembali dari sejarah Baby Impact ini? Sebenarnya kita menginginkan yang ada. Maaf Pak, sebenarnya yang kami ingin Yang bersiap tampil adalah finalis perwakilan dari SMA Negeri 2 Pesangan. Selanjutnya langsung kita masuki ke finalis yang ketiga. Perwakilan dari SMA Negeri 1 Pelimbang oleh Lisa Permatasari dan Maidar Sundari dengan judul Makam Syuhada di Lapang. Kepada mereka Jalanan hitam atau kepada penulis tersebut. Sinopsisnya, film ini menceritakan tentang perjuangan Pak Jafar sebagai tuku ilmu kampung serta dilema antara jalanan hitam dan pengemis. Film ini juga menceritakan tentang pengeluaran aliran uang dan pembagian hasil dari sumbangan masyarakat. Permasalahan dari film ini kan pada dasarnya sebagian masyarakat yang melewati makam tuku-tuku di Lapan banyak yang berhenti untuk bersedekah dengan kawan-kawan kita riset kemarin itu dapat nggak kemana sih aliran dana itu kan tiap minggu sekali itu dibuka kadang-kadang. dapat nggak? Jadi uang yang dalam celengan hitam itu disumbangkan ke beberapa ke masjid, ada juga uang sosial untuk anak yatim, untuk aliran listrik, banyak yang lain-lainnya. Ini
seminggu sekali itu dibuka. Kadang-kadang itu Setiap hari dibukanya. setiap hari. Iya, Itu kan uangnya sehari kadang-kadang mendapatkan 5 juta. Itu di hari biasa. itu Di berapa hari orang yang buka itu biasanya? ada di sana kan ada satu orang yang pengurus makam tersebut. Jadi dari satu itu ada beberapa anggotanya. Itu anggota dapat uang misalnya setelah membuka itu ya. Dapat bagian, dapat jatah. Ya. Cuma yang menjaga saja. Ada sedikit. Nah, itu menarik. Coba kawan-kawan itu gali lagi. Oke, kalau itu dapat, mereka dapat bagian situ, kawan-kawan itu mengekspos hal-hal yang demikian itu akan menjadi menarik. Seharusnya ini kan udah berapa tahun orang sumbang terus ke Kebudungku di 8, ternyata ya biasa-biasa aja di Kebudungku di 8, gak ada perubahan apa-apa umpamanya. Seharusnya itu udah jadi yayasan, bisa membangun diri lah dengan bantuan-bantuan yang ada di sana. Bisa nggak, berani nggak kawan-kawan mengekspos sisi gelapnya bagaimana anggaran itu dikelola? Insya Allah berani.